Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ingat enggak ibu-ibu, bulan kemarin kita ngajinya apa? Halo? Tentang ibu di sini ya, tentang seorang perempuan yang tidak ditolak doanya. Di sini apa di Bogor? Di sini. Di sini tentang apa? Lupa ibu-ibu dah. Baik. Kenapa Mi? Akhlak Kanjeng Nabi, Masya Allah. Kasih sayangnya Nabi sama kita, we. Kita ingat itu. Baik. Kita di sini semuanya sebagai seorang perempuan yang begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngerasa nggak mulia? Ngerasa nggak mulia? Harus ngerasa. Kita dimuliakan oleh Allah, kemudian kita disayang sama Allah, sampai begitu sayangnya Allah, begitu cintanya Allah kepada kita seorang perempuan, surga ditaruh di bawah telapak kaki, di bawah telapak kaki ibu, di bawah telapak kaki seorang perempuan. Ya. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang mana 4 perempuan. Diingat Bu ya. Kayaknya kita nih, posisi kita ada di sini semua nih. Ya. Mudah-mudahan kebawa pulang. Ya. Apa nih 4 perempuan yang tidak ditolak doanya oleh Allah? 4 perempuan yang tidak ditolak doanya. Yang pertama adalah perempuan yang bertakwa. Sudah ya? Yang kedua, perempuan yang tidak ditolak doanya adalah seorang ibu, doanya untuk anaknya, ya. Kemudian yang ketiga, seorang perempuan yaitu istri untuk suaminya. Yang terakhir, doa seorang perempuan atau anak untuk orang tuanya. Ini enggak ditolak. Untuk seorang ibu, doa seorang ibu untuk anaknya ini benar-benar enggak ditolak. Benar-benar enggak ada penghalang. Untuk sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala ini enggak ada penghalang, Bu. Jadi kalau ibu-ibu punya anak, ibu-ibu banyak hajat, ini banyakin doa sama Allah. Karena guru saya Kak Khalil As'ad, ketika saya baru tinggal di Cibinong, Bu, beliau nanya, Aminah, kamu tahu nggak kenapa anak saya umur 7 tahun itu saya pesantrenin jauh-jauh? Padahal di pondok beliau ini pondok pesantren besar, Bu. Pondok pesantren saya dulu mondok di situ Bondo. Waktu saya itu santri perempuan aja sudah 3.000 sekian. Beda yang laki. Pesantren besar. Tapi beliau anaknya di umur 7 tahun dipesantrenin ke pesantren lain. Ada yang ke Madura, ada yang ke Cirebon. Sekarang nih, ada yang ke Mekah, ada yang ke Hadramut, ada yang ke Yaman. Ketinggalan ya nulisnya. Masya Allah, Masya Allah. Emang kudu begitu, Bu. Kita ngaji ya, karena ibu-ibu kalau nggak bawa pulpen sama buku, jangankan pe rumah. Kalau di rumah ditanya sama suaminya, ngaji apaan, mah? Ngaji apa ya? Angkanya kudu bawa pulpen. Dan yang pertama doa perempuan yang bertakwa. Yang kedua doa perempuan yang ia sebagai seorang ibu untuk anaknya, seorang istri untuk suaminya, seorang anak untuk orang tuanya, ya, untuk orang tuanya, gitu ya. Baik. Sudah. Nanti kalau ibu ketinggalan boleh nanya sama ustadzah, ya, sama ustadzah Aisyah, ya Bu ya. Nanti di share ustadzah, ya. Baik. Perempuan ini saking disayang, dimuliakan sama Allah, apalagi seorang ibu untuk anaknya, seorang ibu untuk
anaknya. Sampai surga itu loh Bu, ditaruh di bawah telapak kaki. Sama Allah sampai ditaruh di bawah telapak. Tahu kenapa? Tahu kenapa kok nggak ditaruh di kepala gitu? Tahu nggak kenapa kok nggak ditaruh di pundak gitu Bu? Ditaruhnya di tempat terendah, di bawah kaki. Tahu kenapa? Agar supaya kita kepada orang tua tuh Bu, begini nih, tunduk sama orang tua, hormat sama orang tua, sayang sama orang tua. Maka kenapa surga di bawah telapak kaki? Begitu mulianya seorang ibu. Ini seorang ibu semua ya, seorang ibu semua ya. Ya, baik, kita akan bahas yang tentang seorang ibu. Ibu, kita dititipi oleh Allah amanah berupa anak. Sudah saya bahas belum ini? Di sini. Kalau di tempat lain saya sudah bahas. Ini sudah belum di sini? Belum ya? Oh ya, pertemuan kedua. Seorang ibu untuk anak ini tidak ditolak. Maka Bu, Allah tidak serta-merta menitipkan anak-anak kita kepada kita. Terkadang seorang ibu dia bersedih, dia sakit hatinya, dia marah ketika melihat anak-anaknya, perlakuan buruk anaknya, akhlak anaknya. Bu, anak kita itu lahir, dia seperti kertas yang putih. Siapa yang mengisinya? Kita orang tuanya. Jadi jangan melulu menyalahkan anak dengan sikap dan tingkah laku yang tidak sesuai dengan harapan kita. Karena kita menjadi orang yang pertama kali mengajarkan dia Bu. Kita orang yang pertama kali menularkan sikap-sikap kita, apalagi dengan kekerasan Ibu ngajarinnya. Apalagi dengan kekerasan. Ngajarin anak, ngedidik anak, apalagi mohon maaf. Ini saya sampaikan tidak hanya untuk ibu-ibu, tapi untuk saya sendiri pribadi. Karena anak-anak saya masih kecil Bu. Ada yang 2 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun. Anak saya masih kecil-kecil. Ini tidak hanya untuk ibu-ibu, ini untuk diri saya juga pribadi. Maaf yang mendidik anaknya dengan kekerasan, itu ibu sedang mendidik anak untuk ia menyelesaikan segala masalah, menyelesaikan sesuatu dengan kekerasan. Apalagi di waktu kecilnya, di mana dia butuh sayang dari orang tuanya. Anak kita di waktu kecil dia butuh perhatian orang tuanya. Ketika ibu cubit, ibu pukul, ibu omel-omelin. Mudah-mudahan Allah maafin kita nih Bu ya. Itu tuh memang terkadang di sini. Di umur 7 tahun, di umur sekian tuh ke atas. Memang lagi, apalagi masih balita tuh. Dia pengen tahu, banyak pengen tahu. Ya, Bu. Ibu ingat-ingat lagi di masa-masa ibu ngedikin anak itu. Ya, dimana mereka butuh perhatian kita saat itu, tapi ternyata kita banyak mentingin orang lain daripada anak kita. Terkadang kita juga suka cubit suka pukul, suka marahin depan orang. Ini akan terekam. Ibu cubitnya kan di paha, ngebekasnya di paha. Berapa hari? Seminggu, ya kan? Seminggu di sininya. Tapi di sini dan di sininya seumur hidup dia akan ingat. Bu, surga di bawah telapak kaki kita. Bukankah surga itu ngademin, menyejukkan, menyenangkan, membahagiakan? Apakah kita sudah menjadi surga buat anak-anak kita ini? Maka jangan melulu menyalahkan anak. Kita terkadang nih Bu, entah sadar apa nggak sadar, kita suka banding-bandingin anak dengan saudaranya tuh. Kamu mah nggak kayak kakak kamu tuh. Nih, ini menyakiti hati anak kita. Apalagi jangankan sama saudaranya sendiri, sama anak tetangga ibu banding-bandingin lebih hancur.
Ya, anak kita tuh Bu, dia nih sekarang ibu bersusah payah, sekarang ibu banting tulang buat biayain dia, buat sekolahin dia, buat ngegedein dia. Ibu sekarang capek, ibu sekarang lelah, tapi ternyata ibu diuji oleh Allah dengan anak ibu yang sabar, teman-teman, yang sabar. Jangan pernah bilang lelah, udah capek Bu, anak saya kayak begini, kayak gini, saya ngedoainnya, saya udah ini, saya udah itu, udah capek. Jangan pernah bilang capek. Bisa jadi sekarang ibu harus kepanasan, kehujanan, cari uang, ibu bela-belain pengen itu, pengen ini, ibu nggak beli karena pengen buat anak lagi di pondok, lagi di sekolah, lagi di pesantren. Sekarang ibu bisa kerja sampai keringetan buat ngurusin anak, ngedidik anak. Ternyata anak seperti itu sama kita. Jangan lelah, terus doain, terus minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus tangisin dia. Kata guru saya, Aminah, kamu tahu kenapa anak saya di pesantrenin jauh-jauh? Nggak tahu ya. Itu tuh mereka tuh Aminah, kalau saya kirim sebulan nggak pernah kurang dari 200.000. Ya Allah, ya Allah. Tapi terkadang masih ada orang-orang yang suka ngasih gitu, nyelip-nyelipin gitu, ngasih buat anak-anak saya. Padahal saya udah melarang mereka. Saya pengen anak-anak saya mandiri, kata beliau. Terus saya pondokin jauh-jauh padahal masih kecil-kecil. Kenapa? Biar ibunya, biar mamanya banyak nangisnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tangisan seorang ibu ini tidak ditolak oleh Allah. Doa seorang ibu ini sama seperti doa Nabi Muhammad untuk umatnya. Maka Bu, ibu jangan sama anaknya kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gitu, kamu kayak gini. Sama anak terkadang di sono anaknya nggak punya, ibu lebih sayang sama yang punya. Anak yang punya ibu bangga-banggain, anak yang punya ibu sayang-sayangin, yang nggak punya disia-siain, dicuekin. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh Bu, nggak boleh. Ya, harus legowo hatinya, harus lega hatinya. Bisa jadi anak yang itu nggak ngasih sama kita memang karena dia nggak punya, padahal hatinya pengen ngasih sama orang tuanya. Ya, jangan pernah banding-bandingin anak. Jangan pernah ibu nyakitin hati anak, jangan Bu, karena ibu nggak tahu. Bisa jadi yang sekarang ibu sia-siain itu, bisa jadi dia nanti yang ngurusin hari tua ibu. Sekarang yang ibu sia-siain, ibu cerita-ceritain tuh, adik kamu nggak pernah ngasih. Kalau anak sayang itu Bu, dia lupa sama orang tua. Apalagi sampai keluar ucapan dia anak durhaka. Jangan. Walaupun benar kenyataannya, andai iya dia kayak gitu Bu sama orang tua, nggak ingat misalnya, iya durhaka. Jangan salahkan sesiapapun kecuali menyalahkan diri kita sendiri. Bisa jadi dia yang ngegoda kita hari ini, bisa jadi dia yang mandiin ibu ketika ibu nggak bisa ke kamar mandi sendiri. Hati kita sekarang dia bikin kita keringetan, sekarang dia kita kerja banting tulang buat dia, iya sekarang. Tapi nanti Bu, kalau kita tua dia yang nyebokin kita, dia mandiin kita, bisa jadi. Bisa jadi yang sekarang kita sia-siain tuh, bisa jadi dia kalau kita meninggal dunia dia yang ingat sama kita. Dia yang keluarin uangnya buat kita. Ya Allah, buat mama saya, ya Allah, sedekah ya Allah. Bisa jadi itu. Bisa jadi pula nanti di akhirat, kalau ibu pas lewat Shiratal Mustaqim, ibu tergelincir di sana, ternyata ada anak kita yang kita sia-siain, tapi dia ahli ibadah, ahli sholawat, pecinta orang soleh. Dia udah masuk duluan ke dalam
surga ngelihat kita tergelincir, dia lari pegang tangan kita, ma, ini adik ma, ini kakak ma, ayo ma, dituntun ke surga. Makanya teman-teman jangan pernah lelah. Ayo kita bareng-bareng. Kita bareng-bareng. Karena ibu-ibu nih adalah senjata paling ampuh untuk anak ibu. Gak ada yang lebih ampuh dari ibu-ibu. Yang lebih mustajab doanya untuk anak ibu gak ada, Bu. Kalaupun ada, ibu harus cari 40 wali. 40 walinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu membandingi satu doa seorang ibu untuk anaknya. Mencari kemana 40 wali, ibu? Maka ayo sama anak yang sabar, sama anak yang legowo hatinya. Kalau ibu pas mau nyubit, ingat Bu, kalau pas nanti kita tua sama anak kita dicubit, pas tua nanti kita, ya Allah, saya aja dulu sama mama diginiin, saya dulu sama mama ditelantarin, saya dulu sama mama disia-siain, ngapain saya sekarang ngurusin, ngapain saya sekarang ngedoain, apalagi anaknya tidak dididik dengan agama. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, pakai titel ibu sebagai seorang ibu, sebagai senjata terempuh untuk anak-anak kita. Ibu yang sedang diuji dengan anak yang begini dan begitu, yang sadar, bisa jadi sholat kita nggak khusyuk, nggak diterima sama Allah. Mungkin sedekah kita karena kita masih pengen dipuji, dilihat orang, nggak diterima sama Allah. Mungkin ada puasa kita yang kita nggak ikhlas, nggak diterima sama Allah. Bisa jadi kesabaran ibu-ibu dari ngurusin anak ini menjadi sebab jalan masuk kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, anak saya kayak gini, anak saya kayak gitu, anak saya. Bu, pada suatu ketika Nabi Muhammad di jalan lewat di kebun kurma. Lewat di kebun kurma. Di sana Nabi ngelihat ada seekor unta yang lagi duduk ngeringkuk aja untanya tuh, Bu. Diliatin sama Nabi, ngalir air matanya. Apa, Bu? Apa? Siapa? Siapa, Bu? Yang di belakang siapa yang ngalir air matanya? Unta. Enggak, insya Allah kedengeran di belakang. Untanya lagi ngeringkuk, ngalir air matanya. Ini, lihatlah seseorang yang hari ini ibu-ibu kumpul di tempat ini nih, di kediamannya Waji Syarifah nih, yang ibu dari tadi sholawat lisannya nih. Seseorang yang ibu sholawatin tadi 4.444, hatinya berehan, hatinya nggak tegaan. Ngelihat unta nangis disamperin, Bu, diusap kepalanya, Bu, diusap kupingnya sama Nabi. Si unta ngedekatin lisannya ke kuping Nabi Muhammad. Si unta sembari mangguk-mangguk kepalanya. Lantas Nabi berdiri. Siapa yang punya unta ini? Saya, ya Rasulullah. Kamu sudah menganiayanya. Kamu memberinya sedikit makan. Kamu memberi beban yang terlalu berat di pundaknya, di punggungnya. Kamu memberinya sedikit minum dan kamu tidak membiarkan dia beristirahat. Allah melarang perbuatan seperti ini. Dan ketahuilah, siapa yang sayang kepada yang ada di bumi, maka akan disayang oleh yang ada di langit. Si yang punya tadi, ya Rasul, beneran saya perlakukan ia seperti itu. Saya kasih beban berat di pundaknya, ya Rasulullah.
Saya kasih dia ngangkut-ngangkut beban yang banyak di pundaknya. Benar, saya kasih minum sedikit dan makan sedikit. Maka ya Rasul, maafkan saya. Dari semenjak hari ini, saya tidak akan lagi memberinya beban yang berat di pundaknya. Bu, orang tadi bilang mulai hari ini saya akan beri dia cukup makan dan cukup minum dan istirahat yang cukup ya Rasulullah. Ibu, ambil pelajaran dari sini. Jika seekor unta dia ngadu sama Nabi, saya dikasih makan sedikit ya Rasulullah, saya dikasih minum sedikit, saya dipekerjakan siang dan malam, di pundak saya berat dan saya sedikit istirahat ya Rasul. Unta ngadu sama Nabi. Lalu ketika Nabi tanya siapa pemiliknya, pemiliknya bilang, iya ya Rasul, maafin saya. Dari hari ini saya nggak lagi beri beban yang berat. Dari hari ini saya akan beri dia makan yang cukup, minum yang cukup, istirahat yang cukup. Kalau seekor unta mengadukan bebannya kepada Nabi, lalu dia diberi jalan keluar, dijadikan tuannya, pemiliknya itu akan merawat, menjaganya, dan tak lagi memberi beban yang berat. Ini unta. Apatah lagi saya sama ibu-ibu. Saya sama ibu-ibu nih, dari semenjak 1400 tahun yang lalu Nabi sujud nangis buat Tabu. Ketika Siti Aisyah istri Nabi Muhammad membuat bahagia Nabi Muhammad pada suatu ketika, lalu Nabi bilang, ya Aisyah, kamu bikin senang hati saya, kata Nabi. Terus Nabi diangkat tangannya, ya Allah ampunin dosanya Aisyah, yang lalu, yang akan datang, yang nampak, yang samar, yang ia tahu, yang ia nggak tahu, yang besar, yang kecil, ampunin dosanya ya Allah. Siti Aisyah, Bu, senang banget, Bu, bahagia dia, bang, gembira banget. Ya Rasul, saya didoain ya Rasulullah. Ya Allah, gimana nggak senang? Yang ngedoainnya adalah Nabi Muhammad, yang doanya nggak pernah ditolak sama Allah. Yang ngedoain adalah seorang nabi yang diturunkan padanya wahyu Al-Quran, yang diturunkan kepadanya salat 5 waktu, di mana tidak akan senang hatinya Siti Aisyah kepada seorang yang pada tangannya saja Allah nitipin kunci surga. Bendera liwaul hab di tangan Nabi, syafaatul uzma ada di tangan Nabi. Gimana nggak senang didoain Nabi? Senang dia, Bu, girang dia, Bu. Aisyah, kamu senang, kata Nabi Muhammad. Senang ya Rasulullah, yang ngedoain Nabi Muhammad, yang ngedoain Rasulullah, gimana saya nggak senang? Ibu dengerin, Aisyah, saya berdoa seperti itu setiap malam di sepanjang hidup saya. Setelah saya memulainya dengan berdiri yang lama, ruku yang lama, sujud yang lama, lalu saya menengadahkan tangan saya kepada Allah. Setiap malam saya nggak pernah terlewat mendoakan seperti itu. Buat siapa ya Rasulullah? Buat umatku. Bu, kita belum lahir udah dimintakan ampunan. Udah sampai lahir, yang bikin dosa kita, yang minta ampun Nabi Muhammad. Yang bikin durhaka kita, yang nangis Nabi Muhammad. Yang bikin maksiat kita, yang sujud sama Allah Nabi Muhammad. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, jika ibu sedang punya hajat dengan anak ibu itu, yang ibu sekarang sedang diuji dengan sifatnya, tingkahnya, karakternya, ibadahnya, rizkinya, usahanya mungkin, Bu, adukan sama Nabi Muhammad. Adukan sama Nabi. Bukankah anak saya dan ibu-ibu adalah anak Nabi Muhammad? Anak saya dan anak ibu-ibu adalah umat Nabi, Bu, yang ia juga disujudin sama Nabi Muhammad. Dia juga ditangisin sama Nabi Muhammad. Anak kita juga dikhawatirin sama Nabi Muhammad. Anak
anak kita juga dibelain sama Nabi Muhammad. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kita dikasih kesempatan hingga hari ini menjadi senjata terampuh dari untuk anak-anak kita. Sebelum datang waktu kita tak lagi bisa mendoakan mereka. Sebelum datang waktu kita nggak bisa lagi ngangkat tangan ini nih, Bu. Nabi Muhammad bilang, seorang ibu kalau udah ngangkat tangannya dengan tulus ikhlas hatinya, sebelum terjatuh ke pangkuannya, ketika dia mendoakan anaknya, Allah sudah ijabah doa-doanya. Maka kenapa kita nggak boleh sembarangan ngomong sama anak? Jangan gampang-gampang anak durhaka, kamu jangan. Kalau anak ibu dicap dengan anak durhaka, maka ia akan menjadi penghuni neraka. Ibu tega. Jangan gampang-gampang keluar kalimat yang tidak bagus, karena apa yang keluar dari lisan ibu itu adalah doa untuk anak ibu. Maka semuanya, yuk kita bareng-bareng ngadu sama Allah, ya, untuk anak kita. Kita ngadu sama Allah, sama lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adukan ya Rasul, anak saya begini dan begitu, salah saya. Saya tidak didik ia dengan agama. Saya nggak antarkan dia kepada guru ngaji. Diantarkan ngaji juga kadang lebih mentingin pelajaran umum daripada pelajaran agama. Coba anak kita kalau pagi ibu bangunin, Dek, bangun, ngapain? Sekolah. Bukannya Dek bangun, sholat subuh. Salah siapa? Anak kita nggak didik dengan agama. Maka hayu kita ngadu sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama-sama, Bu, ya. Fahtazal arsyuta rabba wasti bashara wasdadal kursiyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawatu anwara wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wala hawla wala quwata walam tazal ummuhu tara anwa'an min fakhrihi wa fadlihi ila nihayati tamami hamlihi falamma ishtadda biha at-talqu bi'idhni rabbil khalq wa dhatil habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahu al-badru fi tamami sallallahu sallallahu alaihi wasallam sallallahu sallallahu alaihi wasallam sallallahu Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kita bersama-sama lewati lorong waktu. Kita berangkat ke raudhahnya Nabi Muhammad SAW. Untuk teman-teman, ibu-ibu jamaah yang sudah pernah sampai berpijak di raudhah sana, mari saya minta tolong bawa kembali kami. Di mana ibu pernah berdiri di sana, ibu pernah ucap salam di sana, ibu pernah ngadu di sana, ibu pernah berbincang dengan Nabi Muhammad di sana. Untuk ibu-ibu yang pernah berangkat haji ataupun umrah, bawa kami ke hadapan raudhahnya Nabi. Dan untuk yang belum, dengan berkah perkumpulan kita hari ini, sejatinya nama kita, nama bapak kita sudah sampai di raudhahnya Nabi. Karena ada ribuan malaikat yang diutus Allah untuk menyampaikan setiap sholawat yang dibaca oleh hamba-hambanya di muka bumi ini. Dan ketika disampaikan sholawat kita, disebutnya nama kita,
disebut pula nama Bapak kita. Maka dimanapun tempat dibacakan sholawat, pasti akan kedatangan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka rasakan kehadirannya di tempat ini. Tidaklah satu tempat dibacakan sholawat kecuali Nabi berpijak di tempat itu, Bu. Nabi datang di tempat itu. Maka rasakan seseorang yang paling perhatian, sayang sama kita, yang gak mau kita susah, gak mau kita sedih, gak mau kita berat, gak mau kita disiksa sama Allah, dan menjadi satu-satunya harapan, cita-cita, keinginan beliau adalah tidak ada dari kita satu orang pun yang disiksa di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir, bawa, suguin, Bu. Nabi datang, kalau datang gak diem. Katanya guru saya Ustazah Khadijah Ja'far Al-Attas, beliau kalau datang lagi berdiri kayak gini nih gak diem, tapi beliau jalan, datengin satu-satu, dipandangin. Sebenarnya kita nggak layak gitu, Bu, ya. Banyakkan dosanya, banyakkan maksiatnya, tapi yuk layakkan diri, suguhin, ini saya Aisyah ya Rasul, ini saya, sebut namanya, saya umatmu yang banyak dosa gitu, sama orang tua begini, sama suami begitu, sama anak juga begini, sama tetangga, sama saudara, tapi saya umatmu ya Rasul, syafaatin saya, kenalin saya, endangin saya, dengar keluh kesah saya, sentuh penyakit saya, sentuh hati saya, hingga di dalamnya Allah beri kesabaran, kekuatan, keikhlasan. Ya, Ibu bawa, suguhin juga orang tuanya. Saya juga bawa emak dia Rasul, syafaatin ya gitu. Bapak, anak saya, suami saya, semuanya Ibu suguhin dah hajat-hajatnya. Hari ini kita di sini, mudah-mudahan entah itu minggu depan, bulan depan, tahun depan, dengan cara rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampaikan kita ziarah beneran di makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, harapan ajunan, cita-cita ajunan, sampung aki pada aki atau aki. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa wadi, anta misbahu suduri. Ya Nabi Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kami berdiri di pintumu, kami memanggilmu, kami ucap salam padamu. Bukalah pintumu untuk kami, temui kami ya Rasul, jawablah salam kami. Alimu sirri wa akhfa, mustajibu da'wati, Rabbi farhamna jami'an bi jami'i salihati, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Ku memohon untuk umat Muhammad, selamat dan bahagia dunia akhirat. Sallallahu, semua bersama dan Kanjeng Nabi Allah, dan Kanjeng Nabi, jangan sia-siakan. Terima kami, ampuni dosa-dosa sayangi, tolong kami, bantu kami. Wassalam, Allahumma salli wa sallim